Halo guys, kembali lagi di channel video saya Profesor Gigi. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang kenapa sih gigi itu harus dicabut. Soalnya nih ya, pasien-pasien saya tuh selalu nanya, "Dok, cabut aja deh giginya, dok, cabut aja giginya." Padahal semua itu nggak harus dicabut. Kita lihat dulu kondisi gigi itu sendiri. Kalau emang harus dicabut, kita cabut. Kalau emang bisa dirawat, kita rawat. Nah, makanya saya di sini ingin memberitahukan kepada kalian gigi yang seperti apa sih yang bisa dicabut. Yuk kita simak. Dan jangan lupa sebelumnya untuk di subscribe, like, dan share. Sekarang kita masuk ya ke pembahasannya. Cabut gigi itu adalah tindakan untuk mencabut gigi dari gusi. Tindakan cabut gigi biasanya dilakukan pada gigi yang bermasalah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tindakan cabut gigi dilakukan oleh dokter gigi dengan terlebih dahulu dilakukan pembiusan pada pasien, biasanya bius lokal. Jika gigi tidak terhalang gusi, pencabutan bisa dilakukan tanpa melalui pembedahan. Sedangkan bila mahkota gigi tidak terlihat akibat patah atau tumbuh miring, menekan gigi di sebelahnya atau impaksi, dibutuhkan tindakan operasi cabut gigi yang dinamakan odontektomi. Sekarang yaitu kita bahas tentang alasan gigi kenapa harus dicabut. Tentunya dokter gigi akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar dapat menilai perlu atau tidaknya gigi dicabut, dan biasanya dokter gigi juga akan melakukan perawatan pada gigi yang bermasalah sebelum akhirnya memutuskan untuk mencabut gigi tersebut. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang membuat cabut gigi itu perlu dilakukan, seperti gigi yang sudah parah seperti yang digambar ini, bisa dilihat tuh giginya udah sisa akar, jadi udah nggak bisa ditambal juga. Jadi seharusnya dicabut. Gigi selanjutnya yaitu gigi persistensi. Di sini yang dimaksud dengan persistensi ialah gigi tetap udah tumbuh duluan, tetapi gigi susu belum tanggal atau belum copot ya. Jadi mau nggak mau kita harus cabut untuk gigi susunya biar gigi tetapnya bisa mengisi ruang kosong yang diisi gigi susu sebelumnya. Kondisi selanjutnya yang dibutuhkan pencabutan yaitu gigi goyang. Gigi goyang itu bisa terjadi pada anak kecil atau orang dewasa. Intinya gigi yang goyangnya udah derajat 3 alias udah tidak bisa dipertahankan lagi untuk tetap berada di rongga mulut. Kalau untuk gigi susu biasanya goyang dan emang harus dicabut karena gigi tetapnya mau tumbuh. Kalau untuk gigi orang dewasa biasanya kemungkinan adanya penyakit periodontal yang dimana jaringan penyangga gigi itu sendiri udah mulai mengalami kerusakan dan akhirnya membuat gigi menjadi goyang atau ada infeksi lainnya. Gigi selanjutnya yang membutuhkan pencabutan yaitu gigi berlebih. Di sini dimaksud gigi berlebih itu gigi yang jumlahnya melebihi gigi yang seharusnya tumbuh. Kayak misalnya kan di sini digambar bisa dilihat harusnya gigi seri di bagian depan yang untuk gigi seri pertamanya harusnya 2, tapi di sini ada 3. Yang kecil di tengah itu harus dicabut. Kemudian gigi yang harus dicabut yaitu gigi yang berada di tulang rahang dan terletak pada garis patahan tulang. Jadi kalau ada gigi yang berada di posisi garis patahan tulang itu juga harus dicabut. Kemudian sakit gigi karena infeksi pada bagian akarnya dan pasien sudah tidak dapat menjalani perawatan saluran akar ataupun udah menjalaninya namun tidak berhasil. Nah, itu juga harus dicabut. Jadi gigi yang tadinya udah menjalani perawatan saluran akar tapi tetap berulang kembali infeksinya, ya udah seharusnya dicabut. Terus sama gigi yang nantinya akan
ingin dilakukan perawatan kawat gigi atau ortodontik ya. Jadi kawat gigi kan biasanya ada kasus di mana giginya harus dicabut untuk biar bisa nggak maju lagi kalau untuk gigi yang kasusnya terlalu maju ke depan. Jadi kita cabut untuk pertimbangan posisi gigi yang bagus untuk estetiknya. Selanjutnya ini akan dibahas kondisi yang perlu kita perhatikan sebelum cabut gigi. Di sini selain cabut gigi juga beresiko menimbulkan sejumlah komplikasi. Salah satunya adalah gangguan penyembuhan luka pada jaringan tempat gigi dicabut. Kondisi ini biasanya disebut dry socket atau osteitis alveolar dan membuat penderitanya merasakan nyeri yang hebat. Untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi, prosedur cabut gigi hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi. Bila Anda sedang atau pernah menderita penyakit tertentu, mohon diinformasikan terlebih dahulu kepada dokter gigi Anda sebelum mencabut gigi. Biasanya penyakit tersebut itu meliputi diabetes, yaitu gula darah yang belum terkontrol, hipertensi biasanya mempunyai tensi yang tinggi, kelainan jantung bawaan, gangguan sistem kekebalan tubuh seperti HIV, dan untuk pasien yang lagi hamil, mohon juga diinformasikan ke dokter gigi apakah boleh dilakukan pencabutan atau ditunda terlebih dahulu. Sama pasien-pasien yang masih mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin. Biasanya setelah cabut gigi juga masih ada efek obat biusnya, cuman nanti lama-lama akan hilang. Tapi ini merupakan hal yang wajar. Proses penyembuhan luka akan berlangsung dalam kurang lebih 1-2 minggu. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah cabut gigi yaitu jangan berkumur dalam 24 jam setelah cabut gigi, meludah dengan kencang atau menyentuh area bekas cabut gigi dengan lidah atau objek lainnya, kayak menyentuh pakai lidah, dicolek-colek gitu habis cabut gigi. Itu jangan dulu kalau habis cabut. Terus hindari minuman-minuman yang keras kayak minuman beralkohol. Soalnya alkohol itu mendorong pendarahan dan menunda penyembuhan. Kemudian hindari makanan atau minuman panas atau pedas sampai sensasi kebas mereda. Anda tidak dapat merasakan sakit saat sedang mati rasa dan dapat membakar mulut Anda. Jadi setelah cabut gigi kan biasanya masih ada efek-efek dari anestesinya belum hilang tuh. Jadi jangan makan yang terlalu panas atau pedas dulu, takutnya nanti membakar mulut Anda. Jadi jangan juga digunakan sedotan saat minum. Gerakan menyeruput sedotan menekan sisi dalam mulut dapat memecahkan bekuan darah. Takutnya nanti nggak ada penggumpalan darah di tempat gigi yang habis dicabut. Jadi bagusnya itu setelah cabut hindari makan minuman dulu lah selama kurang lebih 30 menit. Boleh minum tapi yang dingin. Kemudian hindari merokok dalam 24 jam setelah cabut gigi dan kalau bisa teruskan dalam beberapa hari ke depan. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah yang meresikokan perdarahan sehingga memperlambat proses pemulihan. Gerakan menghisap rokok juga bisa mengempiskan gumpalan darah. Selanjutnya, hal-hal yang boleh dilakukan setelah cabut gigi yaitu minum obat penghilang rasa sakit, misalnya seperti ibuprofen, paracetamol, atau obat kombinasi yang mengandung kodein. Lebih baik lagi jika diminum segera setelah cabut gigi. Jangan tunggu sampai rasa sakitnya muncul, karena akan jauh lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Tapi hindari obat yang berbau aspirin. Jika Anda sudah diresepkan antibiotik, pastikan dihabiskan seluruh dosisnya sesuai petunjuk dari dokternya. Kemudian untuk membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak, tempelkan kompres dingin atau es di sisi pipi yang sakit selama 10-20 menit. Letakkan kain tipis di antara kompresan dan kulit Anda. Kemudian gigit tampon atau kasa di tempat yang pencabutan. Kalau udah gak berdarah, gak usah gigit lagi juga gak apa-apa. Kemudian setelah 24 jam baru boleh berkumur, terutama setelah habis makan.
kumur mulut Anda dengan lembut menggunakan larutan air garam, yaitu 1 sendok teh garam dan 1 cangkir air hangat beberapa kali sehari untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Pastikan bahwa lubang habis bekas dicabut itu bersih dari sisa makanan, tapi jangan berkumur-kumur terlalu keras, karena kalau kumur-kumur terlalu keras dapat melonggarkan bekuan darah dan menunda penyembuhan. Kemudian setelah dicabut giginya, Anda boleh menyikat gigi dengan perlahan. Penting untuk menjaga mulut dan lokasi cabut gigi sebersih mungkin. Hati-hati untuk tidak mengempiskan gumpalan darah saat menyikat dekat lokasi cabut gigi selama 3-4 hari ke depan. Jadi sikat giginya pelan-pelan aja, kalau bisa sih di sekitar yang gigi yang nggak dicabut aja. Kalau yang bagian dicabut udah nggak usah disikat gigi lagi, kan udah nggak ada giginya. Terus habis itu makan juga bolehnya makan sama minuman yang lunak, yang lembut-lembut, kayak milkshake, buah, kentang yang udah ditumbuk. Sama untuk membantu pemulihan bisa ditambahin suplemen vitamin C. Kemudian baru pelan-pelan nanti mulai makanan padat secara bertahap seiring waktu setelah mulai sembuh bekas pencabutannya. Oh iya, saya juga mau memberitahu kepada kalian. Jadi lubang yang habis setelah pencabutan itu kan nanti jadi kondisinya itu seperti gusi ya, jadi nggak ada giginya. Nah itu sebaiknya tempat bekas gigi yang sudah dicabut, kalau udah penyembuhannya udah bagus, sebaiknya dibuatkan gigi tiruan atau gigi palsu, biar untuk tekanan kunyahnya sama kanan kiri bisa normal kembali dan untuk membantu sistem pengunyaan. Nanti untuk gigi palsu sendiri saya akan bahas di video selanjutnya. Dan jika ada keluhan lebih lanjut setelah pencabutan gigi, segera hubungi dokter gigi Anda. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Apabila ada komen-komen atau pertanyaan, bisa langsung komen di bawah video ini. Kalau ada yang belum jelas juga bisa ditanyakan, langsung di komen aja video di bawah ini. Ya, insya Allah nanti saya jawab. Terima kasih.